Halo semuanya. Biasanya kalau kita ngomongin perang, yang kebayang itu tank, ledakan, atau strategi militer yang bikin pusing. Tapi hari ini kita bakal bahas perang yang paling unik, paling sopan, dan mungkin paling memabukkan dalam sejarah manusia. Bayangin, dua negara maju, Kanada dan Denmark, rebutan sebuah pulau kecil selama puluhan tahun. Bukannya kirim rudal, mereka malah kirim botol whisky dan schnapps. Ini adalah kisah Hans Island, sebuah batu di tengah laut yang bikin para tentara bolak-balik cuma buat ganti bendera dan pamer minuman keras. Siapkan cemilan kalian, karena kali ini kita bakal belajar gimana cara perang yang elegan tanpa perlu ada yang lecet sedikit pun. Oke, kita kenalan dulu sama objek sengketanya, Pulau Hans. Luasnya cuma 1,3 km persegi. Nggak ada pohon, nggak ada emas, nggak ada sinyal wifi, apalagi penjual seblak. Cuma batu doang di tengah Selat Nares, antara Greenland, milik Denmark, dan Kanada. Masalahnya muncul karena hukum internasional bilang, perbatasan negara itu ditarik 12 mil dari pantai. Nah, si Pulau Hans ini pas banget ada di tengah-tengah. Dua-duanya merasa punya hak. Tahun 1933, pengadilan internasional bilang ini punya Denmark. Tapi pas Perang Dunia II lewat dan peta dunia makin ribet, klaim ini mulai luntur. Tahun 1980-an, tensi mulai memanas. Tapi panasnya versi orang Kanada dan Denmark itu beda kawan-kawan. Tahun 1984, Menteri Pertahanan Denmark terbang ke pulau itu pakai helikopter. Dia pasang bendera Denmark, terus ninggalin pesan di bawahnya yang isinya "Welcome to the Danish Island." Selamat datang di Pulau Denmark. Gak cuma surat, dia juga ninggalin sebotol brandy. Mungkin maksudnya biar kalau ada orang nyasar, mereka bisa menghangatkan diri. Gak lama kemudian, pihak Kanada tahu. Apakah mereka kirim kapal induk? Enggak, mereka datang, cabut bendera Denmark, pasang bendera Kanada, dan ganti botol brandy tadi pakai Canadian Club Whiskey. Mereka juga ninggalin surat, "Welcome to Canada." Selama hampir 40 tahun kawan-kawan, polanya selalu sama. Tentara Denmark bakal datang, ambil whisky Kanada, mungkin sambil bilang, "Makasih, enak juga." Pasang minuman mereka, dan pulang. Beberapa bulan kemudian, tentara Kanada datang, ambil schnapps Denmark, pasang whisky lagi, dan gitu terus sampai anak cucu. Ini bukan lagi operasi militer, ini udah kayak kunjungan rutin ke rumah tetangga buat tukeran oleh-oleh. Bayangin, biaya bahan bakar kapal dan helikopter cuma buat tukeran botol harga 500 ribuan. Tapi itulah hebatnya mereka. Daripada adu peluru yang biayanya triliunan dan korban jiwa, mending adu rasa minuman kan? Para diplomatnya mungkin pusing, tapi tentaranya sih senang-senang aja. Sayangnya, atau untungnya, perang paling damai ini harus berakhir tahun 2022 kemarin. Mungkin karena mereka sadar, dunia lagi nggak baik-baik saja, mereka memutuskan buat damai. Caranya, mereka bagi dua pulaunya. Ada garis batas di tengah pulau batu itu. Jadi, sekarang Denmark dan Kanada punya perbatasan darat secara resmi. Uniknya, di hari pengumuman damai itu, mereka masih sempat-sempatnya tukeran botol buat terakhir kalinya. Perang yang dimulai dengan sopan, berakhir dengan sangat sopan. Sekarang nggak ada lagi ritual tuker botol. Yang ada mungkin cuma turis yang bingung, kenapa ada garis di tengah batu kosong. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Hans Island? Dunia bakal jauh lebih tenang kalau setiap konflik diselesaikan dengan cara kayak gini. Rebutan wilayah, ayo kita adu kopi atau adu teh. Nggak perlu ada yang terluka. Yang ada cuma sedikit pusing karena kebanyakan whisky. Gimana menurut kalian? Kalau Indonesia punya sengketa wilayah, kira-kira minuman atau makanan apa yang cocok buat ditinggalin di sana biar musuh langsung damai? Martabak atau seblak level 10? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini
kalau kalian merasa dunia butuh lebih banyak perang yang kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep it chill.